Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelas Perbankan Syariah 5E, kelompok 2, yang beranggotakan Denia Retno Anjani, Siti Mahmudah Nur Afifah, Cindy Kurnia Putri, Septina Hayu Hastiwi, Fikih Latifah, dan yang terakhir Anissa Husnul Fauzia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pembagian job deskripsi di BMT atau pembagian kerja tiap bagian. Adapun bagian yang akan kita bahas pada kali ini adalah 1. Pengurus, 2. Manager, 3. Customer Service Officer, dan Public Relations atau CSO dan PR, 4. Teller dan Accounting, 5. Marketing Funding, dan Yang pertama, saya akan menjelaskan pembagian job deskripsi dari pengurus. Fungsi utama jabatan adalah melakukan kontrol dan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam rangka menjaga kekayaan KJKS PMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Dengan fungsi utama pengurus sebagaimana di atas, maka pengurus mempunyai tanggung jawab dan tugas-tugas pokok sebagaimana berikut. A. Bertanggung jawab atas aktivitas KJKS PMT dan melaporkan perkembangannya kepada seluruh pihak yang terkait melalui mekanisme rapat dan reporting lain secara tertulis, yang meliputi: pertama, melakukan pengawasan dan pertemuan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan semesteran untuk membahas capaian target serta kendala-kendala yang dihadapi. Kedua, membantu karyawan melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan. Ketiga, mendapatkan data dan mempersiapkan bahan agenda rapat untuk melaporkan perkembangan. Keempat, menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan tahunan. Yang kelima, menyusun rencana kerja dan anggaran serta cash flow tahunan. B. Melakukan penyeleksian calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan yang meliputi: pertama, melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dari kebutuhan akan penambahan SDM. Yang kedua, membuka peluang kesempatan kerja secara terbuka apabila masih dibutuhkan formasi. Yang ketiga, melakukan tahap-tahap rekrutmen hingga seleksi karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. C. Mengendalikan seluruh aktivitas di KJKS PMT yang mencakup: 1. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas KJKS PMT. 2. Melakukan penilaian terhadap aktivitas KJKS PMT dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan. D. Menjaga kondisi kerja yang aman dan nyaman di KJKS PMT, yang meliputi: 1. Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Kedua, memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerjasama tim dalam mencapai target kerja. E. Membuka kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha, yang mencakup: pertama, mencari peluang dan membuka kerjasama dengan pihak lain, organisasi maupun perorangan, yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebutuhan organisasi, seperti funding untuk likuiditas ataupun kerjasama pembiayaan. 2. Mempertahankan kerjasama yang telah dijalin dengan organisasi-organisasi sejenis. Ketiga, melakukan hubungan keorganisasian dengan pihak eksternal baik pemerintah maupun swasta. F. Menjaga agar dalam aktivitasnya KJKS PMT tidak menyimpang dari visi dan misi utamanya. Hal ini meliputi: 1. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas KJKS PMT dan memastikan aktivitasnya konsisten dengan visi dan misinya. Melakukan evaluasi bersama dengan Dewan Pengawas atas prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam aktivitas penghimpunan simpanan maupun pembiayaan. G. Meningkatkan kualitas SDM yang mencakup:
Yang pertama, mengadakan diskusi secara internal ataupun mengundang pihak tertentu dengan tema yang relevan dan berdampak secara langsung dan tidak langsung bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM. Yang terakhir, mengirimkan karyawan ke JKS PMT dalam paket-paket pelatihan, seminar, lokakarya yang diselenggarakan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan peningkatan skill dan wawasan SDM sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan tanggung jawab dan tugas-tugas tersebut, pengurus berwenang untuk A. Menyetujui dan menolak pengajuan pengeluaran pembiayaan dengan alasan-alasan yang dapat diterima. B. Menyetujui dan menolak pengajuan pembiayaan hasil rapat komite apabila dianggap dapat merugikan organisasi. C. Menyetujui dan menolak pengajuan pembelian aktiva tetap. D. Menyetujui dan menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang. E. Menyetujui dan menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur. F. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan. G. Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Memberikan keputusan promosi, rotasi, maupun PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. I. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan. C. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi dalam upaya pencapaian target proyeksi dan tidak merugikan organisasi. Yang terakhir, K. Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kegiatan utama KJKS PMT. Yang kedua adalah manajer. Fungsi utama jabatan manajer adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi di kantor yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota, serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama organisasi, serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target. Dengan demikian, manajer mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut. A. Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi finansial maupun finansial yang mencakup. Menentukan sasaran dan target jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun. 3. Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang. 4. Mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek kepada pengurus KJKS PMT. B. Mengusahakan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan yang mencakup 1. Memonitor dan memberikan arahan dan masukan terhadap upaya pencapaian target. Kedua, mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target. Ketiga, menindaklanjuti hasil evaluasi. Keempat, menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target. C. Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan yang mencakup: yang pertama, menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja. Yang kedua, melakukan penilaian prestasi kerja karyawan. D. Mengusahakan tercapainya lingkungan kerja yang nyaman untuk semua karyawan yang berorientasi pada pencapaian target yang mencakup: yang pertama, merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, memperhatikan keluhan atas pelayanan terhadap anggota. Yang ketiga, mengevaluasi pola hubungan bila diperlukan. E. Menjaga keamanan dana anggota dan calon anggota yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan, serta seluruh aset KJKS PMT yang mencakup: yang pertama, mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana ras maupun idle. Yang kedua, mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana.
Yang ketiga, mengupayakan strategi-strategi baru dan handal dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Yang keempat, melakukan kontrol terhadap keseluruhan harta di kantor. F. Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan: yang pertama, mengagendakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja operasional, target kerja, dan evaluasi secara keseluruhan, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian operasional. Yang kedua, mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan rujukan atas aktivitas selanjutnya. Yang ketiga, melakukan kontrol terhadap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat. G. Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan, dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap, akurat, dan sah baik harian, bulanan, maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan yang mencakup: yang pertama, memeriksa laporan harian, bulanan, dan mengesahkannya. Yang kedua, memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan, dan laporan mengenai anggota-anggota yang bermasalah. Yang ketiga, membuat dan mengirimkan laporan keuangan PMT atas persetujuan pengurus kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari beberapa tugas manajer, maka manajer memiliki wewenang untuk: A. Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan. B. Menyetujui dan menolak secara tertulis pengajuan rapat secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas. C. Menyetujui dalam menolak pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang. D. Menyetujui dan menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur. E. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan. F. Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. G. Mengusulkan promosi, rotasi, dan mutasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Menyetujui pemotongan biaya administrasi tabungan untuk tabungan yang tidak memutasi selama 6 bulan atau sesuai dengan kebijakan KJKS BMT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai job deskripsi dari Customer Service Officer dan Public Relation atau CSO dan PR. Fungsi utama jabatan CSO dan PR adalah memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk funding yang dimiliki oleh KJKS BMT. Dalam hal ini meliputi simpanan biasa, simpanan berjangka, dan produk-produk lainnya. Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, serta mengevaluasi seluruh aktivitas sekretariat kelembagaan untuk kepentingan kerja KJKS BMT. Adapun tanggung jawab dan tugas dari CSO dan PR antara lain: tanggung jawab yang pertama yaitu menyelenggarakan aktivitas kehumasan dengan pihak-pihak eksternal, baik organisasi, publik maupun pemerintah, untuk membangun image dan kredibilitas yang meliputi: 1. Membuat perencanaan humas baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek secara terstruktur dan sistematis. 2. Melakukan aksi kehumasan melalui media massa ataupun media lainnya yang efektif maupun ke pihak eksternal lainnya. 3. Mengevaluasi efektivitas dari bentuk-bentuk publikasi yang telah dilakukan serta menyusun rencana serta aksi umpan balik. Tanggung jawab yang kedua yaitu menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan kepada anggota yang mencakup: 1. Memperhatikan masukan serta keluhan anggota atas pelayanan dan membahasnya pada rapat untuk mendapatkan jalan keluar. 2. Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan anggota. Tanggung jawab yang ketiga yaitu mengarsipkan seluruh dokumen simpanan, dokumen lembaga,
dokumen pembiayaan, serta dokumen penting lainnya yang mencakup 1. Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan. 2. Menyimpan dokumen lembaga serta menjaga keamanannya. 3. Membuat mekanisme peminjaman untuk dokumen-dokumen berharga bila dibutuhkan. Tanggung jawab yang keempat yaitu mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat yang mencakup 1. Memberikan nomor surat keluar serta mengarsipkannya. 2. Menerima surat masuk dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perihal surat. 3. Mendistribusikan hasil rapat kepada pihak-pihak terkait. 4. Mengarsipkan hasil notulen rapat sesuai dengan tempatnya. Tanggung jawab yang kelima yaitu menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga yang mendukung seperti 1. Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada manajer. 2. Melakukan evaluasi, kontrol, dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan. 3. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan. Tanggung jawab yang keenam yaitu menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji yang meliputi 1. Membuat absensi setiap pergantian bulan. 2. Melakukan kontrol atas absensi karyawan. 3. Membuat rekapitulasi kehadiran karyawan berkenaan dengan pengajuan gaji yang dibuat. 4. Membuat daftar gaji dan mengajukan pada manajer untuk disetujui oleh pengurus. 5. Mendokumentasikan seluruh arsip yang berkenaan dengan prestasi dan kondisi kerja karyawan ke dalam masing-masing map file karyawan. 6. Melakukan rekapitulasi kondisi karyawan pada setiap akhir semester dengan arsip pendukung yang ada sebagai bahan evaluasi terhadap karyawan yang bersangkutan. Tanggung jawab yang ketujuh yaitu melakukan pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan serta mutasinya yang mencakup 1. Menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan yang ada. 2. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada anggota baru. 3. Membuatkan warakat simpanan dan memberikan nomor. 4. Membuat register simpanan baik di komputer maupun di buku registrasi. 5. Melakukan pemindah bukuan simpanan apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang. Tanggung jawab berikutnya yaitu melakukan pengarsipan bukti simpanan yang mencakup 1. Melakukan pengarsipan untuk permohonan simpanan pada binder khusus sesuai tanggal. 2. Melakukan pengarsipan untuk kartu simpanan sesuai dengan nomor rekening. 3. Melakukan pengarsipan untuk berkas bagi hasil sesuai dengan bulan. Tanggung jawab yang terakhir yaitu menyusun laporan tentang perkembangan simpanan anggota yang meliputi tugasnya yaitu yang pertama, menerbitkan laporan berjangka yang akan jatuh tempo. 2. Menerbitkan laporan perkembangan penyimpanan serta dana yang dihimpun. 3. Menerbitkan laporan perbandingan rencana dan realisasi target capaian funding. Dengan demikian, maka Customer Service Officer dan Public Relation berwenang untuk pertama, mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang. 2. Mengajukan biaya kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan kepada manajer untuk dipertimbangkan. 3. Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan simpanan dalam batas wewenang. 4. Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan.
5. Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana untuk cepat menyelesaikannya apabila waktu yang disepakati sudah tiba. 6. Memberikan masukan dan membantu karyawan lainnya yang memerlukan bantuan dalam kapasitasnya. 7. Memotong biaya administrasi bagi simpanan yang tidak bermutasi 6 bulan. 8. Menutup rekening secara otomatis untuk rekening-rekening yang saldo nominalnya di bawah saldo minimum. Yang terakhir, melakukan pemindah bukuan untuk kasus-kasus tertentu yang telah ada kebijakannya. Teller dan akunting. Fungsi utama teller dan akunting adalah mengelola administrasi pembiayaan dan pencairan hingga pelunasan, membuat surat perjanjian pembiayaan dan merencanakan serta melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Dengan demikian, teller dan akunting memiliki tugas pokok dan tanggung jawab. Yang pertama, menyelesaikan laporan kas harian yang mencakup sebagai berikut: menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang, melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi, menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti, membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang, melakukan cross-check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault di neraca. Kedua, menjaga keamanan kas yang mencakup sebagai berikut: melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore, baik saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh manajer. Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu. Menjaga ruangan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman, melakukan cross-check antar vault dengan neraca dan rekapitulasi kas. Yang ketiga, menyediakan laporan cash flow harian yang meliputi, membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap hari untuk setiap kejadian transaksi, meminta pengesahan laporan cash flow dan berwenang sebagai laporan yang sah. Keempat, menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan atau dropping dan melakukan proses dropping yang mencakup sebagai berikut: memeriksa kelengkapan administrasi anggota yang akan datang, membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran, dan pengawasan kupon pembiayaan atau untuk yang harian. Mencakup akad kepada anggota pembiayaan, mengisikan buku registrasi anggota pembiayaan secara lengkap dengan data dari APP dan SPP. Kelima, mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan yang meliputi, memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan, mengarsipkan akad pembiayaan serta bekas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening, menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan rekening anggota pembiayaan, hanya mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang telah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya. Keenam, mengarsipkan jaminan pembiayaan yang meliputi, memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui manajer dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan, memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada anggota dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan, menyimpan tanda terima jaminan atau kopi dengan surat jaminan di dalam berkas jaminan, mengeluarkan jaminan apabila diperlukan sepengetahuan manajer secara tertulis, melakukan kontrol atas jaminan yang ada. Ketujuh, melayani angsuran dan pelunasan pembiayaan yang mencakup, menerima angsuran dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan pembiayaan, menyesuaikan kartu angsuran anggota dengan kartu pengawas yang ada, meneliti dengan menghitung kembali sisa hutang anggota atau anggota yang akan melakukan pelunasan, menerima setoran dari petugas kolektor, membantu pengisian setoran dari kolektor, dan meneliti setoran yang masuk sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan. Kedelapan, menyiapkan kartu teller dan kontrol terhadap kartu angsuran yang meliputi, menyiapkan teller apabila petugas kolektor akan berangkat, membuat teller yang dikeluarkan dan dikembalikan, melakukan
Pengecekan apabila terjadi selisih kartu angsuran antara yang seharusnya ada dengan yang tersisa. Kesembilan, membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan yang terdiri dari laporan pencairan per bulan dan total pencairan selama setahun, laporan lengkap outstanding dan mutasinya, laporan pembiayaan yang akan jatuh tempo, laporan kolektibilitas atau tingkat kelancaran pembiayaan, laporan prestasi capaian target marketing, daftar anggota yang harus ditagih, daftar anggota yang akan dan telah jatuh tempo. Ke-10, membuat surat teguran dan peringatan kepada anggota yang akan telah jatuh tempo yang meliputi membuat dan mengirim surat teguran pada anggota yang telah jatuh tempo, membuat dan mengirimkan surat peringatan pada anggota yang akan jatuh tempo, melakukan kontrol tindak lanjut serta pemberitahuan dan peringatan yang dikirimkan kepada anggota. Ke-11, membuat akad pembiayaan maupun perjanjian terkait lainnya. Dengan demikian, teller dan akunting berwenang untuk menerima transaksi tunai dan transaksi yang terjadi, memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada, mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan manajer, menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat, meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba, memberikan nomor rekening anggota kepembiayaan, melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung, mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manajer, tidak memberikan berkas dan arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 5. Marketing funding. Fungsi utama jabatan marketing funding adalah menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana anggota dan calon anggota. Adapun tanggung jawab marketing funding tergolong dalam tugas-tugas pokoknya adalah A. Memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana. Ini meliputi 1. Bersama dengan manajer menyusun target funding. 2. Melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepakati. 3. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. B. Membuka hubungan dengan pihak luar dalam rangka funding yang meliputi 1. Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak yang dapat bekerja sama. 2. Mengakses pihak-pihak yang berpotensi dalam membantu penggalangan dana masyarakat. 3. Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik dalam melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan pihak luar. C. Mensosialisasikan produk-produk funding yang mencakup 1. Melakukan promosi dan sosialisasi atas nama KJKS BMT serta memasarkan produk-produknya. 2. Mengusulkan produk-produk yang menarik yang berkaitan dengan aktivitas KJKS BMT dalam rangka mendukung penggalangan dana anggota dan calon anggota. Tugas yang demikian, maka marketing funding berwenang untuk A. Memberi usulan untuk pengembangan produk funding manager. B. Mensosialisasikan produk untuk keperluan penghimpunan dana. C. Melakukan funding sesuai dengan tugas yang diberikan. Marketing lending. Fungsi utama jabatan ini adalah yang pertama, melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Yang kedua, menjemput setoran angsuran pembiayaan anggota. Adapun tugas-tugas pokoknya adalah A. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses meliputi yang pertama, melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan. 2. Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon anggota melalui kegiatan wawancara dan on the spot atau kunjungan lapangan. 3. Mengupayakan kelengkapan syarat yang dibutuhkan dari calon anggota. B. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite meliputi membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan. Yang kedua, memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran peserta komite. C. Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar meliputi yang pertama, memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada. Yang kedua,
menghimpun data-data yang diperlukan yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan manajer dalam kaitannya dengan pengembangan pasar. D. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan anggota yang meliputi 1. Melakukan monitoring pasca dropping untuk melihat ketepatan alokasi dana dan angsuran anggota. 2. Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran anggota. E. Mengevaluasi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan yang meliputi monitoring dan supervisi permasalahan pembiayaan. Yang kedua, mencari dan memberikan solusi dari permasalahan pembiayaan yang ada. F. Menyelenggarakan administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan yang meliputi 1. Memeriksa kelengkapan administrasi pembiayaan. Yang kedua, mengevaluasi proses-proses pelunasan dari pembiayaan yang telah dicairkan. G. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah sesuai dengan waktunya yang meliputi membuat rencana collecting harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput angsuran pembiayaan. H. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke KJKS BMT yang meliputi 1. Menghitung uang yang dijemput. 2. Membuat daftar angsuran seluruh anggota tentang setoran uangnya. 3. Menyerahkan kepada teller dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara catatan dengan uang yang diserahkan. I. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang meliputi melakukan analisis bersama manajer atas pembiayaan yang bermasalah. Yang kedua, mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Adapun wewenangnya adalah A. Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manajer. B. Menentukan target lending bersama dengan manajer. Terima kasih teman-teman telah menonton video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.